Ahli waris almarhum Jenderal Besar TNI Haji Muhammad Soeharto, tokoh dari Provinsi Jawa Tengah. Pahlawan bidang perjuangan, Jenderal Soeharto menonjol sejak masa kemerdekaan. Sebagai wakil komandan BKR Yogyakarta, ia memimpin pelucutan senjata di Jepang, Kota Baru 1945. Pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto yang diberikan pada tanggal 10 November 2025 ini masih menjadi perdebatan publik, baik itu pemberitaan di media online, cetak, dan elektronik maupun percakapan di ruang sosial media, mulai dari X, Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok. Memang hasil dari media monitoring yang dilakukan oleh Deep Intelligence Research, 73% sentimen positif ada di pemberitaan media cetak, online, dan juga elektronik. Akan tetapi, untuk media sosial, terutama Instagram, Facebook, dan YouTube, didominasi oleh sentimen netral dan negatif. Narasi terkait dengan pemberian pahlawan nasional kepada Soeharto, kami melakukan penarikan data sejumlah 5.989 pemberitaan yang tersebar di media cetak, elektronik, dan juga media online, serta 39.351 percakapan di ruang sosial media yang kami lakukan penarikan data dari tanggal 1 November 2025 sampai dengan 10 November 2025 pukul 11.13 waktu Indonesia Barat dengan keyword Soeharto, pahlawan nasional, tolak Soeharto, pahlawan nasional. Polarisasi di ruang sosial media yang tersebar menjadi narasi positif dengan narasi negatif, misalnya narasi positif yang berakar kuat pada dukungan dua organisasi besar masyarakat, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, yang menyoroti kontribusi Soeharto terhadap kemajuan bangsa dan pembangunan. Bahkan Muhammadiyah itu menyebutnya sebagai bibit Muhammadiyah yang memberikan legitimasi moral dan sosial bagi para pendukungnya. Sementara untuk narasi sentimen yang negatif itu berpusat pada suara-suara kritis yang disampaikan oleh masyarakat sipil, kemudian akademisi, seperti misalnya adanya pelanggaran berat HAM, kematian kebebasan berpendapat dan berekspresi, dan pemberian gelar ini itu kemudian dianggap membuka luka sejarah baru bagi bangsa yang menjadi tanda kemunduran demokrasi, dan ini merupakan pengkhianatan terhadap agenda reformasi. Tentu saja bagi masyarakat sipil ini tidak masuk akal pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto yang kemudian itu dipertanyakan integritasnya. Polarisasi sentimen ini menunjukkan bahwa pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto tentu bukan hanya sekedar pengakuan sejarah, tetapi juga bagaimana ada pertarungan narasi yang mendalam tentang identitas bangsa, tentang keadilan, masa depan demokrasi kita. Adanya perbedaan yang signifikan antara di media mainstream dengan yang sebagian di media sosial. Tentu saja ini menggarisbawahi bagaimana pentingnya melihat dinamika opini publik secara holistik, yang tidak hanya pemerintah melihatnya hanya dalam satu lensa. Pemerintah dan pihak-pihak terkait kan seharusnya bisa mempertimbangkan kompleksitas sentimen ini. Keputusan yang diambil tentu akan memberikan dampak jangka panjang terhadap masyarakat, khususnya kepada generasi muda yang memahami sejarah, dan tentu menormalisasi pelanggaran masa lalu itu bisa beresiko melukai keadilan dan rekonsiliasi yang belum tuntas.